apa yang bisa datangin orang kecuali balap motor. Iya, betul. Cuma balap MotoGP aja yang bisa ngumpulin 1.000 orang di 100.000 orang di Lombok. Ya. Iya, jadi Lombok tuh penuh. Wah, bener Jakarta banget. semua Bener. pindah ke Lombok. Luar biasa ya. Iya. Halo Black Pals, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo dan Astrid. masih di Black Talk tentunya Cit ya. Yoi. Kemana aja Cit? Udah lama gak ketemu kayaknya? Baru kemarin. Oh kemarin ya? Masalah ya? Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang super istimewa ya. Luar biasa banget nih. Dari mana Cit? Dari Mandalika. Dari Keren Mandalika. sekali. Wow, keren. Yang satu lagi tentunya salah satu tokoh sembalap lah, orang Bandung nyebut sembalap. Pembalap nih ya, aktivis ngebut-ngebut tapi jalur prestasi nih Cit. Oke, Ini bukan keren yang banget. suka ngelanggar-ngelanggar di Bukan Antasari yang rekan-rekan ya, yang Superman gitu lah jauh-jauh ya. enggak. Mainnya enggak kelas kalau kayak gitu-gitu kayak ini. Gitu ya. Takut. Tapi prinsipnya kita akan ngobrolin tentang all about motorsport lah. Oke. Cuma roda 2 nih, roda 2. Iya, betul, Kita roda 2. betul. Jadi mungkin next episode roda 4. Oh, seru-seru. Jadi 2 kali Mas kesininya ya. Mau roda berapa aja suka kok. Gitu ya. Tapi sebelum kita mulai mungkin Cit, mungkin narasumber kita kenalan dulu ya. Oke dulu silakan. Hai. Dari mana? Boleh Silakan. perkenalan dulu. Dari Ray Ratu Kore, pembalap nasional dari tim Yamaha Ray Racing Speed. Pembalap nasional tim Yamaha. Black Pals. Kalau berdua satu lagi silakan. Saya dengan HK dari marketing MGPA. Oke, yang satu pejabat terasnya MGPA nih. Lu tahu MGPA apa nggak? Apa coba? MGPA itu berarti Mandalika Grand Prix Association. Association. Waduh. Yang Pokoknya satu malam ini keren-keren banget yang berarti keren ya. banget ya. Yang satu Oke, pembalap. oke. Pokoknya ini tokoh-tokoh nasional semua di dunianya masing-masing nih. Betul. Nasional. Nah iya. Bur mau nanya. Nih ke Mandalika dulu ya. Boleh. Ini kan Mandalika ibaratnya kalau kita sebagai insan otomotif Indonesia, insan otomotif ini kan pecah telur ya. Ya. Akhirnya Indonesia setelah zaman gua dulu apa zaman lu tuh yang Ancol. Lu sama gua tuh masih. Kayaknya sih kelihatan. Oh gitu ya, gua ya oke. Mudahan gue kayaknya. Oh udah ya siap. Jadi Ancol dulu terus tiba-tiba ada Sentul Internasional ya. Yes. Terus finally setelah perdebatan panjang kita punya Mandalika nih. Luar biasa ya. Iya, keren banget. Jadi tuan rumah MotoGP, WSBK dan mungkin nextnya apa F1 apa segala yang gue nggak tahu. Tapi prinsip dasarnya ini kan udah pecah telur nih. Betul. Terus gimana nih progres yang terbaru saat ini, isu-isu terbaru di Mandalika sekarang lagi ngapain sih di Mandalika sekarang? Boleh cerita nggak? Oke. Kalau artinya sih kalau sekarang itu Mandalika atau MGPA ya. Ya. Kita lagi fokus untuk persiapannya MotoGP. Karena Oke. kan MotoGP kan udah tinggal, kalau kita yang bilangnya adalah udah hitungan jam. Walaupun memang masih ada 1 bulan ya. Oke. Tapi Ya. semuanya kita preparationnya itu udah intens dengan Dorna, terus kemudian sama semua seluruh stakeholdernya kita, Iya. gitu ya. Jadi intens sekali untuk persiapan ini. Jadi mulai dari infrastrukturnya, mulai dari persiapan race-nya sendiri, Iya. terusnya yang non race-nya pun itu juga kita persiapkan secara detail gitu ya. bisa Oke. Jadi ini lagi seru-serunya buat MotoGP ya. Iya, betul. Hitungannya udah hour nih ya. Iya. bilang. Itu kan udah jam. Udah jam ya itu. Wah, berarti di Soalnya biar lebih smart. Iya, banget ya. betul. Mungkin di Mandalika aja ada cutting down gitu. Gitu enggak ya? Di kitanya sih ada kayak Oh, di gitu kita- ya. di sana nggak ada Internalnya ya? sih, jadi biar kita merasa kayak Gulu-gulu banget ya. ini banget. Udah Terus kejar setoran banget lah pokoknya ya. Oke. RPM-nya Wih, Kencengin. di red line terus, red line ya. di Wih, kananin terus, gaspolin terus. Siap. Nah, kalau misalkan Acit mau tanya kalau dari kacamata pembalap ini gimana soal kualitas dari sirkuit Mandalika ini kalau dibanding sama negara lain? Kalau tetangga kan ada Sepang ya. Atau yang lain-lain lah gitu gimana? Kalau untuk Mandalika sendiri, terus terang buat saya beda dari yang lain. Saya udah beberapa keliling negara Asia maupun Eropa. Oke. Mandalika tuh ada istimewanya. Apa? Apa tuh yang istimewanya tuh? Istimewanya ya view-nya. Jadi pertama kali saya masuk di sirkuit Mandalika tuh, satu udah berasa kayak bukan di Indonesia karena Oke. apa ya, Ambience-nya perasaannya, ya. ambience-nya luar biasa. Iya. Karena Emang sebagus itu gitu ya? Iya. sirkuit saya udah keliling, tapi ketika saya masuk Mandalika tuh untuk
lap pertama pada saat pengenalan track tuh udah nggak ada di bayangan saya. Sirkuitnya saking luar biasanya, jadi kurang fokus. Oh, Jadi jadi sebenarnya gara-gara bagus view-nya. Jadi pangannya malah pengen melipir gitu ya. jadi view-nya bagus itu. Langitnya juga bagus banget kan. Kedua, hampir kayak percaya nggak percaya kalau Indonesia punya sirkuit sekeren itu. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi Finally kalau ya. dibanding sama negara tetangga seperti Sepang, Thailand, kalau saya bilang ini grade-nya ya kurang lebih sudah level di atas mereka Di atas dari mereka. segi track mungkin sama, Paling tidak tapi di Asia Tenggara lah ya. Iya, untuk di seputaran track, untuk wisatanya. Jadi kemarin juga pengalaman banyak teman-teman yang Asia Road Racing Asia Road, benar-benar. ke Mandalika, Iya. banyak yang stay abis balap itu 2-3 hari. Oh. Iya, pasti karena di sambil Lombok. wisata. Sambil wisata Iya. ya. Kita pun sama, orang lokal abis balap kita liburan dulu sehari 2 hari. Secara lu di Jakarta juga nggak tiap hari lihat pemandangan Nah, kayak gitu ya. itu. Jadi Langitnya juga udah beda banget nih. beda dari banget, ini. beda banget Mandalika Biru sama ya? Jakarta. Biru banget Biru pasti. banget. Biru Biru banget. Nah kalau dari manajemen Mandalika sendiri nih, sebenarnya kalau misalnya ibaratnya ngedagangin ya, dagangin sirkuit gitu ya, mau pakai, ayo pakai sirkuit gue gitu, itu apa sih yang bikin harus di Mandalika gitu, misalnya gitu. Ya. Selain view dan Kalau secara langitnya internasional itu. ya, secara Iya. internasional apa sih Iya. gitu? Oke. Jadi Mandalika itu sirkuitnya ya. Kita bicara ke sirkuitnya dulu nih. Itu untuk safety-nya itu udah standar FIM. Jadi kayak kita punya marshal ya. Iya. Itu ada 400-an marshal gitu ya. Oke. Dan itu semuanya sudah certified FIM internasional. Oh, Jadi- disekolahin lah ibaratnya gitu Benar-benar ya. disekolahin. Jadi dan itu regular mereka kita rotate gitu ya. Oke. Jadi supaya mereka nggak lupa, dan kebetulan juga kan kita track day kan sudah hampir setiap minggu ada gitu. Oh, Jadi ada tiap minggu. Oh, gitu. udah ada track day setiap minggu. Jadi ya alhamdulillah kita udah mulai sebelum persiapan ini ya, justru malah kita udah mulai banyak track day dari komunitas-komunitas seperti itu. Jadi Oke. kalau tadi pertanyaannya Mas, kita apa sih yang mesti selain dari scenery-nya ya. Oke. Ya laut, terus kita ada di dekat bukit Iya, gitu, terus betul. kemudian surprisingly-nya itu ada lagi nih, kita panas tapi anginnya dingin. Oh, Kan gitu. Iya, Ya, jadi panas lainnya dingin ya. anginnya ada sejuk-sejuknya Sejuk gitu. gitu ya. Jadi itu juga salah satu yang ngebedain gitu sama negara tetangga kita yang Iya. paling dekat Oke. lah gitu. Iya, iya, iya. Kalau dia memang kebetulan ya emang agak panas aja. Oh gitu. Yang Tapi negara kalau- kita yang halo-halo Bandung kemarin. Tapi kalau untuk tracknya, Oke. kayak tadi Mas Ray bilang, itu emang udah aspal kita grade A standar itu. Oke. Jadi emang udah memang itu udah permintaannya dari, karena kita buat itu juga konsultasi dengan Dorna kan memang Iya, ya panjang lah. Iya, Curhatnya panjang lah ya. Nah, jadi mereka maunya adalah bentuknya seperti ini, aspalnya harus grade yang tertinggi Iya, gitu. iya. Jadi terus kita juga punya beberapa building gitu ya, atau yang kita bisa pakai untuk function hall yang lain. Oke. Terus Iya. kita juga punya area yang di luar itu kita bisa pakai buat apa aja. Jadi buat konser musik. Nanti ke depan kita jadi bukan cuma buat race aja. Oh. Jadi misalnya ada teman-teman nih dari promotor atau dari mana ya, promotor musik ya. Iya. Oke. Dia mau bikin, kalau misalnya kita cuma mau bikin kayak night race ala-ala gitu ya, Iya. misalnya. Jadi cuma terus tapi sebenarnya kita mau fokusnya ke musiknya gitu. Iya, Kita betul. bikin satu area yang mau berapa? Dedicated. Dedicated betul. gitu Ya. Oh. Jadi mau yang kapasitas bisa sampai 10.000, Oke. yang 5.000 penonton, Audiens gitu, ha? itu bisa kita. Yang paling accommodate. banyak berapa audiens disiapkan di areal itu? Oke, kalau di dalam itu bisa sampai 10.000, ya mungkin 11 sampai 12.000. 11 sampai 12.000 Gede outdoor ya. ya. ha? Itu besar. Oke. Jadi Besar banget. posisinya di belakang grandstand A tuh kalau misalnya teman-teman Oke. tahu Iya, iya. lokasinya pernah Iya, ke sana ya. Tapi kalau yang 5.000-an itu kita bisa di depannya deluxe VIP. Oke. Jadi itu yang ini pedok, terus ada satu gedung lagi deluxe. Nah, itu di depan itu kita bisa dia sekitar 5.000-an 6.000 tuh bisa fit di situ. Di situ. Artinya bukan yang sempit-sempitan ya. Iya, iya, memang iya, memang iya. lokasinya luas gitu. Berarti udah benar-benar secara konsep. Dikemasnya benar-benar semuanya ya. Jadi Yes. konsepnya nggak hanya balap aja, Iya. tapi entertain segala macam Betul. gitu ya. Nah, terus upaya yang dilakukan sama MGPA ini untuk mengemas semuanya dari balap, terus entertainment, sama tadi satu lagi kan ada function yang bisa Iya. function hall yang bisa di Yang lain-lain lah. itu gimana?
untuk biar supaya menarik kayak wisatawan kayak Mandalika tuh nggak cuma melulu soal balap kok. Soalnya gitu. sebenarnya jujur aja, Iya. gue juga baru tahu nih, emang mungkin nggak pernah baca gitu. Iya. Saya maksudnya ternyata Mandalika tuh di konsepnya tidak hanya race-nya doang, ajang prestasi juga, cuman bisa jadi apa ya, convention juga, bisa jadi rave party segala macam gitu. Nah makanya itu upaya apa aja sih lakuin sama manajemen NGPA gitu? Iya, supaya menarik kayak wisatawannya nggak cuma dari Indonesia aja nih, tapi kan dari luar jadinya tahu Mandalika tuh bisa untuk macam-macam gitu kan, gitu. Gimana? Oke, jadi kan ini kan juga sama dengan pemerintah kan sekarang lagi ngegaungin sport tourism ya. Iya. Dan salah satunya adalah Mandalika ini dijadikan juga satu area untuk sport tourism itu sendiri. Iya. Nah, kita memang bekerja sama dengan beberapa stakeholder. Jadi di sini memang dengan Dinas Pariwisata, terus ke Provinsi NTB ya. Iya, pasti. Jadi ini kita juga kita memberikan informasi atau bahwa ini bisa menjadi satu untuk menggerakkan ekonomi dari teman-teman di sana gitu. Jadi memang semuanya sih memang kita udah berkoordinasi walaupun memang kita nggak bisa menginterfere misalnya seperti perhotelan gitu. Jadi kita hanya menyiapkan memang kegiatannya ada di situ, terus nanti dari teman-teman sendiri. Sisanya akan ngikutin sih sebenarnya ya. Kalau perhotelan kan bisa ya sudah memang ya kalau ada kegiatan di sana namanya pasti hotel ikut rame gitu. Ya apa namanya, ojek, sewaan motor, sewa mobil, pokoknya udah pasti lah itu pasti susah ya. Udah pasti nah gitu. Ini belok dikit ya MJBA, ini gue nanya soal ini kan ke pembalap nih, jadi kacamata pembalap. Maksud gue, ini kan udah ada sirkuit internasional nih. Terus untuk pembalap sendiri, terutama yang junior nih ya, ini mereka terpacu nggak sih? Terus apakah pabrikan juga punya strategi yang berbeda sejak kita punya sirkuit gitu kan? Gitu? Gimana, bisa cerita nggak? Kalau mungkin dari tim Yamaha dulu deh gitu. Iya. Nggak, kalau dari kacamata saya untuk pembalap junior, mereka lebih teredukasi. Karena dengan sistem sirkuit di Mandalika itu lebih ke profesional, akhirnya mereka untuk belajar disiplin, manner di sirkuit, attitude-nya pada saat balapan. Karena kalau mau dibilang di Mandalika itu termasuk lengkap karena untuk sensor-sensor mereka seperti track limit, time, lap, apa segala macam tuh informasinya lengkap. Jadi kalau pembalap junior mau go to World Championship, dia sudah punya basicnya, yaitu di sirkuit Mandalika sudah terapin seperti kemarin itu ya, tertib, lap, waktu segala macam, terus track limit, sudah sensor-sensornya ada. Jadi buat pembalap sendiri dia teredukasi juga dengan dia balap di sirkuit yang levelnya udah World Championship. Ya nambah ilmu lah, ilmu ya. Betul. Nah, itu kalau misalnya kita ngomong apa ya? Untuk internasional karir gitu ya. Bisa cerita nggak sih sebenarnya urutannya dari mana? Apakah misalnya kalau misalnya yang saya tahu kalau mau jadi F1 itu basicnya di go-kart dulu, dibuatin gitu kan. Apakah emang harus dari road race dulu misalnya yang tarkaman pelan-pelan naik ke fairing segala macam, atau jangan-jangan latihannya Supermanan dulu? Enggak, kalau dijelasin nggak? Kalau kayak sekarang sih buat sampai ke level up seperti itu paling nggak basic yang pertama itu ya seperti ada mini bike. Pocket bike, itu dari situ dulu ya. Awal mungkin dari situ dia naik dari pocket bike ke mini bike, terus habis itu sport yang kurang lebih yang cc-nya 150 ya. Nah, dari situ mungkin next dia bisa 250 atau langsung ke 600 cc. Kalau ngomongin dia keren. Nah, untuk ngomongin daya saing nih. Sejak adanya Mandalika kan berarti ibaratnya ilmu nambah nih. Sirkuitnya keren, ilmunya nambah, segala macam. Equipment juga di sana banget. Daya saingnya jadi meningkat nggak pembalap Indonesia? Daya saingnya terus terang dengan adanya Mandalika, kita lebih prepare-nya jadi lebih pede lah. Jadi selama ini kan kita cuma monoton dengan ada satu sirkuit. Nah, sekarang sudah adanya Mandalika, Sentul, kita bisa bervariasi untuk mulai latihannya. Praktisnya jadi lebih banyak variasi. Jadi lebih banyak. Jadi nggak monoton satu track, karena di Mandalika termasuk track yang tricky, high speed, low speed, ada semua. Ada semua? Iya. Nah, kalau untuk kesulitan ya, kita ngomong di Asia Tenggara nih. Tadi kan udah nyebutin
anggaplah Sepang sama Thailand lah. Iya. Ya, dua negara itu termasuk yang berat lah ya buat sepeda motor gitu. Itu yang paling susah Mandalika, Thailand apa atau Sepang? Sepang? Sebenarnya kalau bicara track mungkin kalau dari sisi pembalap semua sama aja ya. Tapi Sama kalau aja. untuk tricky terus dengan di Mandalika tuh punya keistimewaannya ada lagi tuh. Ada satu sisi yang ke arah tikungan 10 itu kita berhadapannya sama angin. Oke. Jadi Angin bisa- samping. enggak angin dari depan karena dari arah Persis laut. depan laut. Oh, di laut. Iya, iya. Nah, itu Oh. terkadang kita harus peka terhadap kadang buat menginformasiin ke mekanik. Heeh. Kadang-kadang motor tuh terasa berat, taunya ada angin. Jadi Oke. itu ada sedikit jam-jam tertentu, Heeh. ada sedikit anginnya lebih Oh, kencang. lebih kencang. Tricky. Tapi itu malah jadi tantangan ya. Ya, Iya. itu jadi tantangan sih. Di Jadi negara lain nggak ada tuh nggak kayak gitu? ada. Oh. Mungkin dari Kontur. karena konturnya Iya. ya kan mau Iya. kontur. Gitu ya. Iya. Oh, belum pernah ke sana sih. Nah, Boleh, GP nggak, boleh. GP. Bukan gue ya, Berangkat kasihan dong. gue ya. Black diajak gak sih ke sana? Oh gitu ya? Iya. Iya. Ya ntar gue japri lah. Ada Ini. track day Ada kan? pejabatnya gue japri. Cobain motor kan lucu di situ. Oh dia nyobain motor. Nah, bro, gue mau tanya kalau misalkan event atau kegiatan lain selain yang sport prestasi atau event musik tadi kalau udah ada itu apa lagi yang udah ada di Mandalika? Kegiatan selain sport dan entertain lah gitu. Oh, oke. Heeh. Sebenarnya sih lebih banyak ke sportnya sih ya. Betul. Oh, lebih banyak. Kalau Sebenarnya saat pasti ini ya, iya. kalau saat ini sih kita banyak sportnya. Jadi contohnya juga Letap itu juga udah pernah ada di situ. Kalau pernah Oke. dengar Oke. sepedahan yang dari Iya, iya, Tour iya, de iya. France itu, Iya. Oke. yang satu grup sama Tour de France itu mereka sudah pernah di situ 2 kali, yang Oke. 2021 dan kemarin 2023. Terus kita juga ada regular itu ada namanya track walk. Jadi Oke. maksudku semua orang itu bisa masuk ke sana gitu Oke. ya. Artinya dengan Oke. dengan aplikasi gitu. Mereka bisa masuk ke dalam track gitu untuk jogging, main sepeda Berbayar? gitu. Berbayar, itu berbayar. Pastilah. Berapa kalau boleh tahu? Weekday-nya 150, Oke. weekend-nya itu di 200. Kalau Oh. untuk WNA kita memang lebih naikin lagi jadi 250 kalau di weekend. Di weekend. Ya. Itu aja pakai by aplikasi aja, daftar segala macam, jadi bisa jogging di situ segala Bisa macam jogging di gitu. situ. Nah ini menarik banget. Ini kan Iya benar. kalau track day kan berarti ibaratnya motor atau mobil lah ya. Iya. Itu kalau boleh tahu mungkin Black Pearl semua penasaran itu berapa sih terlepas. Jadi misalnya kita udah bawa nih mobil udah dapet gerbang Mandalika nih. Mau track day, mau ngetes nih mobil gue udah upgrade turbo lah apa segala macam. Iya, iya, iya. Syaratnya apa, Iya, bayarnya betul. berapa. Oke. Terus applying-nya bagaimana? Ya. Nggak bisa per mobil. Jadi artinya kita punya Harus per minimum. grup ya? Ya. Berapa minimumnya? Minimumnya itu ada di 25 mobil. Oke. Jadi sekali masuk itu sekitar kalau untuk non branding ya, Iya. non branding itu di 150 sampai 200 Mm-mm. Sekali main. sekali main. Oke. Jadi satu hari. Satu Satu hari. hari ya. Private nih ya, Iya. private nih. Iya. Tetapi kalau branding artinya misalkan memang ada satu Lagi campaign apa gitu ya? event, Iya, Ah. gitu. itu harganya akan berbeda karena dia ada brand ada brand. Ya ada brand lah ya Iya, bermain di situ. Tapi kalau komunitas itu Ah. di start dari 150 juta. Oke. Iya. Untuk 25 cars Maksimum itu ya? sampai 50 motor. Oh, oke. Lewat Oh. dari itu nanti kita akan ada Ada adjust adjust lagi ya? Oke. Adjust lagi. Nah, kalau ditanya kok cukup mahal gitu ya misalnya karena kalau Resikonya teman-teman juga. udah masuk ke dalam track itu yang harus kita siapkan adalah marshal udah pasti. Iya, betul. Ambulan. Terus kemudian yang kayak tadi Mas Ri bilang ada time lapse itu udah pasti Iya. gitu karena kalau kalian main ke situ terus sudah gitu nggak mau balapan tapi pengen tahu ini bisa berapa Ya, menit satu sih lapnya berapa gitu gitu kan. kan biasa kan mau ada improvement tuh Iya, gitu iya, kan iya. pasti kan nah Iya. itu kan kita kan pakai time lapse pakai timingnya itu tuh benar-benar Transponder. Iya. transponder itu Iya. benar-benar ada biaya juga di Iya, situ. benar, Iya, iya, Gitu. Jadi belum medical. Mm-mm. Wah itu emas gitu. Iya. Jadi emang biaya itu memang kita Dimasukin pakai ke Iya, situ lah ya. buat- Iya. Tapi prinsipnya ya tadi minimal 25 mobil, gitu kan segala atau macam gitu. Nah, itu 50 motor. apply kemana sih? Motor. Iya. Ada aplikasi khusus atau ke website Nah, atau kalau segala itu macam? langsung menghubungi ke MGP. Kontak ya. Ke MGP aja. Itu langsung Oh. menghubungi kita. Di kontak us langsung gitu ya, japri-japri aja ya. Iya. Kalau di IG-nya kita tuh ada di Mandalika GP. Oh, dari KGP. Oke. Oke. Yang mau Aceh tanya tuh maksudnya ini kan sudah open for public dengan ada biayanya.
Dan kalau misalkan untuk rent ke orang yang memang itu bukan untuk balap atau apa, kayak kan belum tentu dia punya ilmu segitu tingginya soal mobil dan motor ini ya. Dan Mandalika udah dibangun sekeren ini, so how to prevent the damage dari sirkuit itu sendiri dari orang-orang yang ya misalnya orang-orang yang tidak kecelakaan gitu maksud lo. Jadi paling enggak kalau seperti itu biasa seperti kita community. Kalau dari Om kan kalau misalkan udah tahu Enggak, memang kayak ada track ilmunya day kan, seperti ini. ya. Biasa tuh kita invite banyak orang track day, kita sewa. Biasa saya juga ikut bantu untuk jadi coach. Jadi nah itu kita dia. selain kita masuk di track itu punya aturan sendiri. Nanti sebelum kita masuk di track dari tim marshal, tim yang penanggung jawab di track sendiri, dia akan ngasih edukasi, dia akan ngasih tahu track rules-nya. Nah itu Setelah itu nanti kayak kita seperti coach gini, kita akan pandu untuk rider-rider mau pembalap mobil. Kalau pembalap mobil biasa sih lebih ke Om Fitra, Rifat, seperti itu. Kalau motor kayak ada Doni, ada saya, ada Dimas yang sering ngebantuin untuk ngasih coaching klinik. Nah kalau untuk saya tambahin sedikit tadi tentang kelebihan di Mandalika, terkadang kalau bilang nilainya besar, termasuk besar kalau untuk bayar perlatihan itu, tapi worth it banget. Karena saya pernah pembalap saya itu mengalami kecelakaan di sirkuit Mandalika, maksudnya crash lah. Kalau nggak ada darah boleh kamu pergi, tapi kalau ada lecet aja sedikit, kamu harus ke hospital. Dan pelayanan di hospital itu saya kagum banget karena waktu itu dia crash. Kelas A ya. A+ tuh. Nah, jadi dia crash, tangannya sakit langsung tuh. Mungkin kalau di tempat lain kita bisa daftar dulu, BPJS dulu. Aduh repot deh. Kalau kemarin di Mandalika tuh saya tuh salut banget tuh, itu aja 5 menit ronsennya jahit keluar. Waduh. Jadi kita pun hatinya Fast jadi track tenang sebagai pemilik tim. Nah itu yang paling penting. Mungkin di sirkuit di dunia pun jarang yang ada seperti itu untuk penanganan medisnya. Penanganan medisnya harus diacungin jempol lah ya. Luar biasa, luar biasa. GPA ini juga silaturahminya baik sama makanya sekitar, seperti itu kenapa track day kalau mungkin orang di luaran sana akan melihatnya mahal Om. Tapi kalau dia sudah merasakan manfaatnya dengan adanya medis, adanya apa tuh, aduh, secure lah ya jadinya. Kita pun sebagai pemilik tim kan kalau punya rider crash tuh ketar-ketir. Iya benar. Kalau lihat medisnya kayak gitu kemarin pede banget, anak-anak kenapa-napa langsung gaspol aja pokoknya. Gaspol aja. Karena benar-benar pelayanannya. Kalau nggak gaspol masih marahin gitu. Itu pas respon tuh. Oh gitu ya. Pelayanannya luar biasa. Ini kan berkaitan sama pemilik tim. Ini kan Yamaha Ray Racing Speed ya. Ini kan sebagai salah satu tim balap yang eksis ya di sana. Ini bisa cerita nggak sih tentang tim ini tuh kapan, gimana, terus sekarang sampai gimana, sampai lagi seru apa sekarang? Nah kalau tim ini berdiri 2017 dan tim ini basicnya tuh sport bike. Makanya dengan adanya sirkuit Mandalika tuh kita senang banget ya. Senang banget. Pasti. Jadi ada variasinya, jadi kita bisa latihan. Dan pada saat di Mandalika sendiri pun saya banyak bibit-bibit yang bibit baru. Akhirnya malah ketemu gitu. Ketemu di sana? Enggak. Jadi kita bawa dari Jakarta juga, tapi latihannya banyak di sana. Jadi setiap ada track day pasti kita ngecek ke orang Mandalika ada track day enggak, udah kita join. Ada track day enggak. Jadi kita pantau terus di grup-grup motor. Gitu ya. Nah itu akhirnya gara-gara itu kan berarti bibit-bibit barunya ini kan. Nah kalau ngelihat kalau ngeliat feeling nih Indonesia ke depannya nih, itu bisa nggak sih kita bakal jadi Spanyolnya Asia atau Italinya Asia gitu kan? Bisa banget. Bisa banget. Amin. Kenapa kok maksudnya terlepas dari ngelihat itu kan kita kan saingan berat kita dari dulu kan Malaysia Thailand. Udahlah itu dua itu pokoknya tempel-tempelan terus kan. Itu kalau dilihat sejak adanya si Mandalika apakah jadi attitude-nya berbeda apa segala macam? Attitude-nya berbeda, terus memang dia latihan di sirkuit yang proper. Jadi dia bisa dapat banyak knowledge, dapat banyak pengetahuan. Sekarang kalau dengan sirkuit lain kita latihan, kalau aspalnya nggak sama lah gitu ya. Kita nyeting suspensi pun ngasih edukasi ke rider pun juga agak susah. Agak susah. Iya. Tapi kalau aspalnya yang grade-nya bagus, kita bisa ngasih edukasi ini loh shocknya begini kita bisa bicara. Bisa bicara.
ya teknisnya lebih bagus ya. Outputnya juga jadi lebih Iya, tepat Lebih tepat jadinya ya. Dan lagi itu tadi kalau kenapa-kenapa, Iya. setting udah benar, nyusruk nih. Iya, Oke. Terus langsung. run off-nya juga Run off bagus run ya. off-nya bagus. Jadi nggak langsung aspal gravel nggak. Dia ada aspalnya lagi baru gravel. Oh Jadi gitu. ketika ada crash, ada apa tuh nggak terlalu bahaya. Gitu ya. Iya. bangga banget ya. Pernah Gravel crash tadi, kita- pernah crash. Gravel kita cukup lebar sampai Pernah. ke dinding. Lu pernah crash? Tapi bangun lagi jalan. Oh gitu. Ya, karena kan motornya jatuh nggak sampai ke gravel, Oke. masih iya. titik aman. Kalau biasanya kalau jatuhnya keras sampai ke gravel, Heeh. motornya pasti hancur. Oh, Oh gitu. Nah ini bicarakan tadi lu bilang kan Mandalika track cepatnya ada, Iya, teknikal segala macam. Kalau kita ngomong di section yang paling kencang ya, itu bisa lari berapa? Kalau di Mandalika sih Waduh. kalau di 250 cc. 250 cc ya. Kalau di GPS speed ya. GPS oke, kita bisa on GPS lah. Kita anggap internasional itu semua pasti cocok lah itu. Iya, kita iya. anggap ya. GPS speed itu kurang lebih di 250 itu aja 200. 200. 200 itu track lurusnya itu. Iya. Kalau biasa pakai R1M tuh di angka 280, 290. Waduh, R1M Iya, hampir 300. hampir 300. Gitu ya. Oh enggak mungkin gini kan enggak. Enggak ada. mungkin bulu mata copot ya. Enggak copot ya. Oke. Tapi kalau Oke. udah pakai helm bulu matanya nggak copot. Oh, enggak Iya. copot ya. Tapi Aman ya. Bukannya itu ya? Bukannya di 8, 9, 10. Iya. Itu kan memang agak begini tapi dia pembalap Bisa lurus tuh. bisa ngambil lurus tuh. Jadi Race line-nya kalau lurus tuh ya. Selain lurus tuh. kalau di Mandalika tuh mulai dari tikungan 3, 4 itu kita udah kalau motornya cc-nya 250 ke bawah udah full throttle. Oke. Tapi kalau 250 ke atas seperti 600, 1000 pasti kita agak sedikit Agak tutup, kurang tapi gitu ya. nggak- Iya, hanya iya. seperti saya bilang high speed corner itulah kalau Iya, saya iya. bilang. Oh. Dan itu tadinya di Indonesia nggak bisa dirasain ya? Nggak bisa Iya. dirasain. Jadi- Jadi banyak orang yang sekarang tuh beloknya miring-miring. Oh. Beloknya bisa seperti kayak di MotoGP karena itu kayak tadi saya bilang dia kondisi aspalnya bagus. Ya semuanya Tracknya mendukung secara bagus. teknis lah ya. Nah bro mau nanya nih, ini kan sebenarnya ini kan dari katanya pembalap nasional kita Nasional, lah, ya. pasti mau nggak mau belain Mandalika lah gitu. Iya. Thank you loh, Ray. Iya kan, pasti mau belain Mandalika. Enggak lah, enggak ada belain nih. Oh belain ya. Real. Emang real ya. Iya. Nah, ya, tapi maksud gua kalau dari pembalap internasional sendiri Iya, yang mungkin siapa yang- Japri nge-DM betapa hebatnya itu ada yang Apa kemarin kan udah banyak yang nyobain tuh. kan nyobain Siapa sama segala macam gitu. Itu ada nggak yang benar-benar wah ini masih good keren banget gitu. Iya. Ada yang membekas nggak di sanubarinya MGP ini? Berarti kan kalau jadi gini, yang kita udah pernah di MotoGP sama di WSBK. pembalapnya Iya. WSBK. Iya. Saya agak lupa ya dari siapa yang, tapi itu ada 5 pembalap atau 6 pembalap memang mereka benar-benar yang ngasih komplimen banget ke kita. Oke. Tapi bukan cuma masalah di tracknya, tapi memang sinerinya sih sebenarnya itu. Betul. Oke. Tapi Jadi- itu emang ngaco Iya. banget sih. Iya. Sinerinya tuh emang terus kita juga punya kebudayaannya Lombok tuh juga menarik kan. Iya, betul, Jadi, betul, jadi betul. terus orang-orangnya di sana gitu. Terus kan mereka kan pas 3 hari sebelum atau 4 hari sebelum event tuh kan mereka kan udah Iya di sana ya. udah di ya. situ gitu, dan mereka ada yang tahu kalau ini pembalap, ada yang dipikirnya bule-bule biasa. Justru malah mereka ngelihat itu tuh malah oh nih orang ya friendly banget gitu. Iya, Saya iya. orang-orang Lombok di situ Iya, ya. iya, iya, Gitu. iya. Jadi komplimen yang kita dapat itu bukan cuma masalah track sih. Semuanya ya. gitu. Jadi semuanya Karena sih one bener-bener. package gitu ya Jadi one semuanya ya. package. Jadi rider tuh lebih kalau seperti rider MotoGP kalau aku lihat dia lebih leluasa lah. Oh. Karena kalau kayak dia pergi tempat yang dia sudah banyak orang Iya, tahu, iya. dia bergeraknya Agak kurang. crowded ya Ya. pastinya. Kalau lihat Jadi- di Iya. pas story IG pembalap MotoGP kalau ke Mandalika tuh bisa keliling, bisa jalan-jalan, Santai-santai gitu gitu ya. apa segala Betul. macam. Nyobain kearifan lokal lah Iya. paling tidak Iya, ya. jadi nggak ada yang Jadi gangguin, malah itu yang benar-benar jadi dia. kelebihan. Jadi Iya. kelebihannya. Nyobain Rebiga ya kan, Nah, nasi balap sate, puyeng. ya kan? Gitu ya. Jadi emang hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana itu kan pembalap. Terus kalau untuk dari tim manajemen segala macam juga dapat respon yang sama? Sama. Mereka kalau dari timnya justru lebih ke komplimennya adalah persiapannya dari MGPA-nya sendiri. Iya. Gitu. Jadi Oke. misalnya kelengkapan alat-alatnya. Jadi Iya. walaupun memang mereka punya standar, tapi kita
kita maunya exit dari standar itu. Iya, di atasnya di lah atasnya lah. Jadi sebisa mungkin tuh kita yang bisa kita provide yang lebih baik di atas standar pasti akan kita provide sih. Seperti itu. Luar biasa. Jadi kalau standar di sini, kenapa kita nggak di sini? Orang kita bisa gitu ya? Iya, kita betul. bisa gitu. Cakep. Acit mau tanya nih, gimana membangun masa depan dunia balap nih yang shining, shimmering banget dan sustainable? Gimana nih? Khususnya roda 2 lah pasti Iya, ya. betul. Nah, Dengan adanya sirkuit Mandalika di ini. Indonesia ya, Iya. maksudnya udah beberapa sirkuit itu masa depannya sih kalau untuk lebih ke rider lebih apa ya, kalau mau dibilang lebih cerah gitu. lebih cerah karena dengan adanya sirkuit internasional, dengan adanya event internasional, dengan kita bisa berlaga di situ pun banyak lirikan dari seperti sponsor-sponsor besar Iya, atau iya. tim-tim MotoGP atau tim WSBK. Jadi dengan adanya event internasional banyak di track kita, terkhususnya kayak di Mandalika, mungkin satu kita buat pembalap sendiri dapat edukasi, kedua ya banyak sponsor atau tim balap yang besar itu bisa lirik untuk pengembangan skill bisa ke teknis Eropa, juga, segala kemana-mana macam ya. Iya. Nah, kalau stakeholder terkait, ya langsung aja misalnya pemerintah gitu Iya, ya, dengan sebelum dan setelah adanya Mandalika ini, ada bedanya nggak sih ke pembalap treatmentnya? Ada beda ya. Jadi dulu tuh mungkin kalau di pemerintah bicara motor nggak terlalu dilirik karena kayak olahraga yang disampingkan. Oh, gitu. Iya, gitu jadi ya. dengan adanya sirkuit Mandalika Mandalika, pemerintah matanya terbuka ya Iya, seperti iya, tadi benar-benar. pariwisata. Dengan Iya. adanya event Mandalika pun itu kapasitas Mandalika berapa ya Om penonton tuh? Bisa sampai 100.000. 100.000. Itu penuh, Om. Penuh. Kemarin yang Nonton MotoGP aja, aja aku aja nggak Iya. dapet tiket. Nah itu Ya. Gue sih nggak beli soalnya tadi gimana? siapa yang bisa datangin orang kecuali balap motor? Iya, Betul. betul. Cuma balap MotoGP aja yang bisa ngumpulin 1.000 orang di 100.000 orang di Iya, Lombok. Sama ya. Iya, jadi Lombok tuh penuh. Wah, bener Jakarta Iya, semua iya. pindah ke Lombok. Lombok. Luar biasa ya. Iya. Ngepack banget sana ya. Iya. banget. Iya, keluarnya susah waktu itu. Nah, ini kalau kita ngomongin F1 lah kebetulan. Iya. Jadi kebetulan bukannya sombong nih, bukan emang zaman dulu nontonnya F1 sama MotoGP gitu di luar Iya. negeri gitu. Itu kan kita nggak hanya nonton balap kan. Iya, Iya. betul. Tiba-tiba lah yang main band ini nih gitu kan. Iya, Tiba-tiba iya. Kemarin. loh Ya. DJ Anu nih gitu kan gitu. Iya. Terus pas sana ketemu artis, ini kayaknya kayak siapa kayak gitu udah biasa banget ya gitu. Nah itu di Mandalika juga sama. Apakah tidak hanya itu, jadi si entertainmentnya pada waktu misalnya, nah MotoGP ini deh, Kemarin MotoGP yang akan datang yang ini, Iya. bisa itu si di-spill. entertainmentnya apa aja tuh? Oke. Pasti musik lah ya. Musik pasti, Iya. musik pasti. Terus yang kita udah keluar di promonya kita itu kan nanti ada netral, terus ada Oke. Dipa Barus, Oke. terus kita juga ada Amtenar. Amtenar itu local hero bandnya di sana, jadi Oke. memang dia Oke. punya masanya tuh Masih udah. luar biasa lah ya. Kalau teman-teman di Lombok tuh bilang tuh kayak slangnya Lombok. Selengnya lah. Lombok oke, lah. oke. Jadi Oke. walaupun dia memang sering konser di Lombok, Heeh. tapi itu nggak pernah kayak turun masanya Iya. gitu. Jadi memang itu salah satu magnetnya Betul, buat betul. orang Lombok Oke. ya. Oke. Gitu. Terus kita juga ada genrenya kita mainin. Jadi artinya memang ada yang progresif, lebih maksudnya ini lebih yang ke apa namanya untuk kayak disko-diskonya gitu Iya. ya, kita dipa gitu kan. Party-party lah ya. Party-partinya. Oh, ada. Terus kalau kita mau yang agak berdistorsi itu ada bandnya itu ada netral Iya. gitu kan. Gitu kan, Terus oke. kita juga nggak ninggalin perkoploannya. Iya. Oh, Kita ada itu ya, nyanyi sekecamatan Iya. gitu ya. itu ada hydrokoplo Iya. itu nanti Oke. akan join di situ juga Oh gitu. gitu. Jadi prinsipnya emang di entertainment emang bener-bener Dibagi ya. Iya, iya. Dibagi. Genrenya pun dibagi. Jadi yang Iya. kesana ibaratnya udah dapat balap, dapat hiburan segala Betul, macam. betul. Walaupun kita sebenarnya akan beda stage sih. Gitu ya. Kita ya. Kenapa? Tapi kalau di MotoGP itu selain hiburan itu banyak penonton yang nyari kayak aparel juga. Nah, Oh, iya. Itu betul. kayak aparel ada Pasti. kayak dia ngefansnya misalnya kayak Rossi, Rossi. Marc Marquez. ya. Itu biasanya Itu Pasti, aparelnya itu tuh pasti banyak ya. banget. fans garis kerasnya Itu- pasti ada ya. merchandise kita banyak kok. Iya. Betul. Banyak banget. Itu yang official merchandise kita banyak. Gitu ya. Nah, ini kan menarik nih official merchandise itu. Iya. Rentang harganya bisa cerita dikit nggak? Berapa Bervariasi. sih? Variasinya berapa sih Range-nya. gitu? Iya. Oke. Kalau yang dari tim balapnya langsung ya, jadi Iya. misalnya kayak Rossi gitu, Iya, dia kan gitu. punya terus kemudian Memang
dari Repsol Iya, Nah, gitu-gitu. itu dari Repsol Honda gitu ya. Itu buat saya sih agak lumayan ya, tetapi karena memang bahannya beda. Iya. Bahan Dan eksklusif, Iya, keren bahannya gitu ya. pasti, Jadi, uh, Saya jadi berapa sih kayak Pasti kaos gitu? worth the money kaos juga tuh kok. paling murah tuh kalau udah yang dari tim ya Nah, bisa di 700-an 700 ya. 800-an. Oh, aku nebaknya No. di satuan tadi. Iya. normal Kaos sih. Mandalika Iya. juga ramai. Tapi itu yang Kaos Mandalika ramai ya. yang kaos. Iya. Begitu polo tuh harganya tiba-tiba bisa 2 juta 2 ya, juta. betul. Iya Gitu. sih, tapi Kalau yang official merchandise-nya Mandalika Mandalika? sendiri? range harga atau Ah, apa? range harga, Iya. range Range harga. harga kita masih oke lah. Artinya kita startnya standar dari Indonesia. Standar ya, Standar Indonesia masih ya. di biar nggak diprotes juga kemeja ya. itu mungkin bisa di sekitar 500 500. Iya, iya. gitu. Polo-polo gitu berapa? Polo gitu juga ya. Ini mau Segituan. beli apa gimana nih? Enggak, ya kali. Aku Nggak. mau Iya. tiket aja Nah, sih. tapi kalau misalnya mau beli lagi nggak ada event itu bisa. Bisa. Di Kita- official website atau Iya, di official website kita, terus kita juga punya toko sendiri juga di sirkuit. Iya. Jadi kalau Oke, kita pasti. mau beli. Tapi masa beli online harus datang ke sana lah ya? Oh, Iya. Nggak kode. seru gitu ya. Oh, Iya. Halo kode. tim Black Experience. Iya. Mas Boy. Liputan dong, liputan. Iya, Liputan. enggak gua antar deketin Yamaha aja deh. Iya. Dia tadi kan udah janji bilang kalau misalnya pakai helm bulu matanya nggak copot. Iya, gitu. Mau dibuktikan berarti ya? Iya. Oh, gitu. Oke. Nah, ini mau nanya lagi soal tim Yamaha nih. Iya. Ini sekarang untuk kaderisasi tadi, pembibitannya gimana sih, ngejaringnya di Jakarta aja atau beberapa kota besar lain juga ada? Nah, kalau di Yamaha sendiri dia ada bikin kelas R15 Junior Pro. Oke. Itu R15 Junior Junior Pro. Pro. Oke. jadi ya, S50 jadi ya. semua motornya spesifikasinya sama, jadi benar-benar yang kita cari itu skill. Ya. Oke. Yang masuk 3 besar itu kita akan dari Yamaha sendiri akan masukin ke satu tim yang profesional. Mungkin dari tim profesional dia berprestasi naik level ke Asia. Oke. Setelah dari Asia dia ke Europe Dan selanjutnya. dan selanjutnya. Ini untuk sampai dilirik sama R15 tadi, junior tadi itu gimana caranya? Dia harus balap di mana dulu, apa gimana gitu? Jadi dia yang penting punya basic. Jadi kalau di Yamaha sendiri ada kerjasama dengan beberapa sekolah balap juga. Oh, oke. Iya, Terus iya. ada yang punya basic sudah jadi pembalap tapi masih junior. Nah itu bisa untuk daftar Oke. untuk ikut kelas R15 Junior Pro. Gitu ya. Jadi emang dari situ. Dari situ Terus awalnya. ntar 15 ada ke 2,5, 25, Iya. maju terus gitu ya. Maju terus. Oh gitu. Keren. Jadi level up mungkin dengan dari 150 naik 250 untuk kejuaraan Asia paling nggak. Gitu Asia, setelah Asia dia mungkin ke Europe. Nah, Wih, keren. gue mau nanya nih. Bisa hidup nggak sih jadi pembalap? Bisa. Bisa. Sekarang bisa ya? Bisa. Kalau dulu susah mungkin ya? Enggak juga sih. Oh, nggak juga Balik ya? lagi ke kita. Jadi kalau kebanyakan pembalap sih punya banyak nilai kontrak kan lumayan juga. Iya, tiap betul, tahun. betul. Jadi ya balik lagi ke pembalap masing-masing. Pintar-pintarnya Skillnya dia lah ya. Pintar-pintar kalau dia mau ya mungkin Bro Boy pernah lah ke Cibinong. Asik. Iya. Jadi Gak mau pulang gua. Jadi- Gua pengen bawa motor satu. jadi ya itu hasil balap tuh. Iya. Oh gitu. Itu hasil balap. Jadi Waduh. punya toko, punya dealer. Asal pinter ya. Iya. Pokoknya Iya. ada manajemen keuangan yang baik Iya, lah. iya. Ya, gitu Jadi ya. itu masa depannya ya itu. Gue Kurang nambahin lebih. dikit ya. Ah, Jadi dari kelas yang atau dari sekolah itu tadi, ah. Mandalika sendiri pun juga sekarang kan punya IP sendiri dengan Mandalika Racing Series. Oke. Oke. Dan itu kan kelasnya udah nasional. Oke. Jadi dan itu kita maksudnya race itu balapan itu tuh memang jenjang dari masuk ke Mandalika Racing Series, Oke. pembibitannya nanti dari tim masing-masing tim, kemudian ini adalah stepping stone untuk menuju ke ARRC. Oke. Gitu. Jadi memang salah satu race yang kita punya itu yang Mandalika Racing Mandalika Series Racing ini. Jadi nanti pemenang-pemenang ini akan kita bawa ke ARRC juga nih. Oke. Walaupun dari Oke. tim ARRC juga sudah ada Sudah gitu ada. Iya, iya, ya. betul. Tapi Kayak 2 jalur lah gitu ya. ya, jadi jalurnya dari sini dari ARRC dari Mandalika Racing Series ARRC terus baru bisa baru pindah ke yang ke WSBK baru lagi ke MotoGP. Ya berjenjangnya ke sana ya. Jadi jenjangnya- Iya, Dan betul. jenjangnya udah jelas Ya. ya. Jadi dari kita sendiri pun itu juga kita coba mengakomodir bahwa teman-teman ini juga bisa lebih tujuannya itu lebih konkret gitu. Jadi Oke. bukan cuma balapan-balapannya aja Iya, gitu, iya, iya, tapi iya. emang ini stepnya
lebih jelas. Lebih jelas gitu ya. Jadi kalau adanya Mandalika tuh sebenarnya buat kita seperti owner tim atau pemilik tim bisa kenal banyak orang. Jadi Ya pergaulan lebih luas ya. Jadi up to date. Up to date ya. Jadi untuk seperti Mandalika ini bisa membuka pintu, tinggal kita yang ngejalani. Gaulnya internasional ya. International. Pergaulannya internasional. Nah, Acit mau tanya nih, mungkin Black Pulse juga ada yang mau tahu. Sekolah balap tuh di Indonesia nih ada di mana aja sih? Karena jujur gue kayak interest gitu. Oke. Kayak seru banget ya sih. Iya. SBN, Sekolah Balap Negeri Juga. Jadi sekolah balap Jam 2 pagi gitu. sekolah balap tuh di Jogja sendiri ada, Jogja ada. di Sentul ada. Sentul ada. Oh, Oke. deket. Jadi di Mandalika pun sebenarnya ada. Jadi kita nge-grab orang-orang Jakarta atau orang-orang dari luar daerah pengen latihan balap, mungkin pada saat track day itu kita join sambil Nyari. Iya. jadi Nyari bibit ya maksudnya. belajar langsung di track Mandalika. Jadi ada yang per event, ada yang per track day, atau dia mau ambil paketan yang misalnya 2 minggu. Kalau 2 minggu tuh kita nyari track seperti track Sentul. Jadi itu yang bisa intens setiap hari untuk latihan. Keren banget. Berapa Terus sih range biayanya itu berapa tuh yang harus Kalau untuk track disiapin? kecil sih biasa sih 2 minggu ya, kurang lebih sekitar 12-an juta ya. Oke. Tapi kalau itu 12-an juta, Itu motor siapa ya by the way? jadi kalau motor biasa kita siapin atau muridnya Punya, ada yang udah emang. punya. Oke. Seperti kalau ke Mandalika tuh biasa kita range-nya untuk sehari ya, udah include transportasi semua, mungkin satu motor tuh bisa 12 juta sampai 15 juta range Oke. harganya. Dari Karena harganya, oke. kita akomodasi dari Jakarta, Iya, iya, tiket, hotel apa segala macam, Towing. jadi towing Oh, itu iya. yang agak sedikit besar. Iya, Iya, betul. iya. Tapi dengan dia bayar nilai segitu, dia akan puas. Betul. Oke. Jadi kalau latihan dia bisa rasain sirkuit kecil, sirkuit besar, jadi dia punya banyak, dapat banyak Pengalaman lah Pengalaman edukasi, ya, pengalaman. experience banyak. Tetap yang ujung-ujungnya yang internasional Iya. gitu. Iya. Ujungnya. Duit nggak bohong lah. Iya, Duit nggak bohong. berarti baiknya mulainya dari yang deket dulu kan, dari Iya, Sentul iya, dulu iya. atau buat dari basic, Jogja dulu. buat basic ya, Iya, harus iya. dari motor, Baru gas mini ya, bike. Iya, biasanya di sana. seru banget. Waktu awal-awal kan, ingat banget tuh waktu udah beli SBK awal kan, tanda kutip lah, maksudnya bukan mengeluh, lebih kepada curhat. Iya, hotelnya ternyata susah, ternyata ini. Betul. Tapi setelah kegiatan kedua, ketiga dan seterusnya udah makin improve tuh Oh, untuk sekitarannya. jauh. Oh jauh ya. Jauh. Jadi infrastrukturnya kita itu udah Makin misalnya jalan ya. Kalau yang udah pernah ke sana mungkin tanahnya masih ada agak MotoGP blok pertama gitu Iya, ya. iya, Terus iya. kemudian Lumpur. jalannya juga masih ada satu jalur gitu. Iya, Jadi iya. sekarang di depan trek itu kita udah 2 jalur, satu jalan itu sekitar 10 sampai 12 meter. Oh, udah dibangun baru ya. Kita punya 2 jalan. Jadi infrastruktur dari karena ini adalah kawasan ITDC. Iya. Jadi memang kita punya perhatian khusus juga di situ untuk area di Mandalika itu. Iya. Terus jadi mulai dari pedestriannya, parkirannya, itu kalau dulu kan mungkin agak jauh ya. Kalau sekarang parkiran itu sudah Jauh banget dulu pakai bus. saya nggak bilang kalau itu deket, tapi Better lah ya. proper lah. untuk jalan kaki pun sekarang juga udah enak. Oh. Nanti pun teman-teman pas waktu lagi Acceptable lah pokoknya Iya, ya. ya, kalau dulu kan mungkin parkirannya agak jauh, terus jalan kakinya ke sananya. Iya. Kan ada bus. Ya, tapi waktu itu kan busnya kan juga karena masalah jalan kan. Iya, Iya, iya. Nah, terus tapi kalau sekarang sih kita udah belajar dari yang kemarin ya. 3 kali berarti MotoGP, WSBK 2002 sama WSBK 2003 nih. Gitu. Udah improve terus lah Iya. pokoknya ya. Improve, udah Dan improve untuk terus. yang MotoGP ke depan juga akan ada review, pasti improve terus Yes. ya. Ya, Pokoknya harus ya, jadi yang ya. Traffic ter-oke lah ya. management, Iya. traffic management itu juga Iya, udah itu kita benar, itu harus banget. udah kita apa namanya ya, sudah dari Dishub dengan kepolisian ya, terus itu benar-benar Pokoknya kita semua stakeholder terkait kerjasama Iya, lah iya sama pasti ya. itu harus. ya. Aduh, cakep banget ya. Jadi emang Makin mau banget nih. makin mau banget ya. Ada war ticketnya sih tadi itu. Enggak ada masalah. Enggak, gua udah Oh, kenal iya. sama pejabat. Iya. Gampang. Ngomongin war Japri ticket aja. nih. Ikut Ya gimana? Boy lah. Mau ngomongin war ticket, kita tuh ada tribun khusus buat Marc Marquez. Jadi kalau emang ada pecintanya Marquez di situ, Fans beratnya Iya, gitu. garis keras ya. itu memang jadi yang beli di tribun J itu udah Dedicated akan untuk- dapat merchandise dari Marquez. Marquez. Oh gitu. Dari manajemen Marquez ya, bukan dari Jadi emang Iya, manajemen iya. Marquez Iya. ya tiba kutip punya gimmick di situ Iya, gitu. Betul, iya. betul. Jadi mereka di belakang dibikinin kayak party sendiri gitu. Nanti pas waktu lagi saat
apa sebelum mulai race gitu ya, atau misalnya pas lagi orang nggak mau nonton yang di race yang sebelumnya gitu ya, itu dibikinin ada partinya di belakangnya, grandstandnya dia. Gitu. Cakep ya. Itu masih available. Gue Marquez banget loh. Dadakan. Mendadak Marquez. Hashtag tiba-tiba Marquez. Mau nanya nih. Kalau tadi ngomong Marquez ya. Kalau di Indonesia tuh banyakan pencintanya Marquez atau banyakan musuhnya? Musuhnya. Oh Jadi gitu. Banyakan itu ya. masih banyak pencinta Rossi. Rossi tetap ya. Di daftar tetap ada masih banyak. Masih aja gitu ya. Iya. Oh, Jadi mau tim apa nih? Hah? Tadi udah ngomongin Marquez. Murahan banget ya sih gue. Tapi ini obrolan kita kali ini seru banget ya. Iya, Jadi banget. ternyata Mandalika itu gak hanya sirkuit aja. Betul. Gue kampungan banget, kasihan banget gue ya. Tapi udah kelompok belum sebenarnya? Nah, udah dong. Ya Kelompoknya kan? udah. Ya kan, bagus banget. Iya. Jadi maksud gue ternyata entertainmentnya kuat. Iya, betul. Secara konsep acaranya harus juga sih. oke, dan untuk MotoGP berikutnya nanti Iya. atau udah tadi ada netral NTRL ya. Iya. Dan teman-temannya genrenya lu mau Dipa. apa nih? Mau koplo? Ada. Mau DJ? game mau gimana? Ada gitu kan. Nah, itu ternyata dengan adanya Mandalika, teman-teman kayak Bro Ray ini, pembalap-pembalap nasional ini Jadi ternyata semakin terakomodir gemilang dengan baik ya. Iya. Jadi nggak apa ya? Kaum supai gitu. Iya, betul. Jadi, gue di rumah gue juga di negara gue udah sirkuit internasional Iya, kan. betul. Sensor-sensornya keren, aspalnya segala macam. Transponder dan lain-lain. Dan kalau ternyata mau jadi pembalap, sekolah balapnya pun udah didukung ya. Iya, betul. Betul. Ada track day sama sekali. Jadi kalau nggak balap mau ngapain lagi? Oh shit. Asik. Track day juga bukan cuma roda 2 loh. Oh gitu Iya. ya. Kita Roda udah empat ya? kita track day-nya kita tuh udah beberapa kali dari supercar justru. Dan itu peminatnya sekali Pasti. datang itu mereka bisa sampai 30-40 mobil Supercar ya. supercar Supercar. gitu. Jadi yang mereka ini kapan lagi Ferrari Kebut-kebutan Iya. gitu kan. Lambonya Terus apa, itu segala macam ya. Soalnya kayak Om Boy mau ikutan Iya. itu. Oh enggak. itu Lambonya mau digeber bener-bener yang dimaksimalin Iya. dijalanin di habitatnya limit lah ya kan. Iya, Limit lah ya. Gitu, Oh, itu gitu. udah kita udah beberapa kali. Jadi Beberapa nanti kali ya. ke depan kita juga persis setelah nanti GP selesai tanggal 16 itu kita juga punya ada kegiatan namanya Radikal. Oke. Jadi kalau pernah dengar mobil Radikal, Oke. itu dia mobil balap tapi mesinnya mesin Hayabusa. Iya. Oke. Jadi mesinnya sih mungkin sekitar 1.300-an. Iya sebetulnya sih, tapi mesinnya Hayabusa. Tapi mesinnya Iya. Hayabusa gitu. Oke. Jadi kalau mau diajakin tempel-tempelan sama supercar masih berani lah. Masih gitu berani ya. Masih Gitu. masih Keren ya. oke lah gitu ya. Terus nanti kita di November juga ada kegiatan Porsche Super Challenge gitu ya. Oke. Terus Itu one make race lah kalau lebih ya. kayak one make race-nya. Terus ya di 2024 nanti baru ada lagi yang Porsche Challenge juga, sama kita lagi coba menjajaki GT3 nih. GT3. Oke. Katanya udah GT semua segala macam ya. Ini ngomong paling luhurnya nih, F1. Ya, Nah, itu apakah sudah ada approaching bagaimana gitu? Bisa ceritain dikit nggak? oke. Mungkin saya bicaranya mungkin atau yang saya informasikan mungkin ini yang atas-atas saja ya. Iya. Artinya Yang kalau bisa dari di-share lah. ya, gitu. sebenarnya kalau dari sisi panjangnya sirkuit itu kita nggak masuk di F1 Oke. karena dia punya panjangnya Minimal. minimalnya. Oke. Karena kan kita waktu kita buat itu adalah untuk memang untuk Emang Motor. dedicated buat sepeda untuk motor. Iya, MotoGP. sebenarnya. Oke. Waktu itu memang untuk Dedicatednya MotoGP. ya. Nah, tapi dan ada beberapa juga adjustment seperti lokasi pedok, posisinya. Iya. Gitu. Terus itu yang memang artinya kayaknya kita mesti ada Improve lah ya. adjustment lagi Iya, gitu. betul. Cuma kita nggak tahu tapi dari sisi lebar track, terus kemudian keamanan dari gravel gitu ya, itu sih udah Masuk semua? Udah masuk. Coba betul. tinggal ya kalau misalnya nontonnya nggak nyampe semenit kayak capek ya. Jadi kalau Iya. motor itu kan soalnya satu 130. 130 udah ketemu lagi gitu kan. Iya. Nah, jadi F1 ya juga kemarin teman-teman pakai yang bukan pembalap ya. Iya. Yang itu pakai Ferrari sama pakai Porsche itu di 140, 135, 140 gitu. Oke. Berarti kan udah hampir deket juga dengan Iya, motor iya. kan Iya, gitu. iya. Nah, gimana kalau F1 kan berarti Iya, kan? betul. Jadi Iya sih benar juga. mungkin
Artinya dari sisi jarak dulu ya. Mungkin itu aku bisa yang bisa coba sampaikan. Tapi kalau dari mana tahu nanti misalnya tiba-tiba ada non teknis kan namanya standar bisa berubah gitu ya. Ya itu bisa aja. Lobby kan. Iya dong. Maksudnya Indonesia harus ada F1 lah. Orang dewanya motor WSBK udah. MotoGP udah. Nggak level nih. Gitu kan? Amin. Nanti kita aminin semua. Iya dong. Makanya mungkin kalau kita mau ambil yang mobil tuh mungkin yang lebih kayak ya GT gitu ya. Indonesia gitu-gitu ya. Nah, terakhir nih Acit mau nanya ya, kalau misalkan dari kacamata pembalap sendiri memproyeksikan kira-kira pembalap Indonesia nih sampai di masa keemasannya tuh kapan? Indonesia ya maksudnya. Gitu. Jadi kalau sekarang sih sudah mulai ada ya seperti di MotoGP, Moto3, Moto2 udah ada Mario Aji. Itu masa keemasan sih kalau menurut saya 4-5 tahun lagi. 4-5 tahun lagi ya. 4-5 tahun pasti banyak rider Indonesia yang berlaga di kejuaraan internasional. Berarti 5 tahun lagi ya. Bukan sesuatu yang nggak mungkin lah itu ya. Pasti. Karena bahannya udah bagus nih. Karena dengan banyak dia latihan, dengan adanya sirkuit Mandalika, Indonesia juga pasti dilirik. Mau dari rider, mau dari sirkuit, sponsor semua segala macam pasti udah ngikut semua deh ya. Gerbongnya dia. Pasti. Ada closing statement gak nih sebelum kita benar-benar berpisah untuk ketemu di Mandalika? Itu barengan. It's a sign, man. Itu mau banget. Oke, mungkin ada closing statement dari bro-bro berdua ini lah. Jadi untuk teman-teman yang sering track day di Mandalika maupun balapan di Mandalika, pesan saya sama-sama jaga sirkuit ini biar bisa long time, jadi biar semua orang bisa menikmati dan track ini bisa adain event-event World Championship-nya lebih banyak lagi. Rutin tiap tahun, jangan cuma 5 tahun, 6 tahun, pengennya tiap berkelanjutan terus. Jadi biar banyak kita sebagai rider pun sebagai tim bisa dapat banyak informasi dengan adanya event-event championship yang ada di Mandalika. Amin. Kalau dari Mandalika lah, dari Mandalika ya. Harapannya sih sebenarnya kita jadi artinya ini juga part of dari marketingnya kita ya, dari campaign kita. Jadi ya memang ini adalah lebih ke otomotif ya, roda 2, roda 4 gitu ya. Tapi kita nggak nutup kemungkinan juga kalau misalnya kita mau bikin activities yang lain gitu. Jadi buat seluruh masyarakat, jadi katakan misalnya mau bikin apapun, jadi nggak melulu harus wah ini kayaknya kalau nggak ada otomotifnya nggak bisa gitu misalnya. Jadi ajuin ke kita karena kita sangat terbuka gitu. Jadi contohnya kayak misalnya kemarin juga udah ada wisudaan di sirkuit di Mandalika waktu itu dari Voltec Park kan. Approve jalan gitu. Jadi lempar-lemparan toga itu benar-benar di sirkuit. Kan seru gitu. Terus kita punya juga area namanya Bukit 360 itu yang ada tiga building itu yang di atas di ujung dekat tikungan 10 itu ya. Itu juga bisa kita utilize buat apapun. Jadi artinya mau bikin function room gitu ya. Terus ada Bukit Jokowi juga. Jadi artinya Bukit Jokowi itu memang nggak terlalu banyak untuk orangnya, tapi untuk yang bisa stay acara di situ ya. Tapi untuk kita bisa ngeliat view beda gitu ya. Terus itu jadi ke depan sih kita nggak bilang kalau memang ini hanya khusus untuk otomotif aja, tapi kita bisa fleksibel untuk kegiatan kebutuhannya lain. apa, open discuss ya. Kalau masuk hajar ya. Iya. Waduh, cakep banget ya. Semoga Mandalika ini semakin makin cemerlang dan mungkin ya kita juga berdoa harus ada Mandalika yang lain ya. Di provinsi lain gitu kan. Karena kan Indonesia ya masa benar. Kalau kita ngomongin di luar negeri kan ya satu negara sampai punya berapa track gitu kan. Luar biasa nih. Ini kayaknya harus closing statement dari gue. Kesimpulan ya. Padahal seru banget ya. Seru banget. Ya, kita ngobrol lagi di lu bakal gue ajak kan? Gue ini bakal ke Mandalika. Hubungin sendiri. Oh gitu ya. Oke, siap. Oke, Black Pass seru banget. Jadi kesimpulannya adalah Mandalika itu nggak hanya sekedar sirkuit. Jadi kalau lu punya ide-ide gila, mau ngapain, mau menggunakan fasilitas track Mandalika itu
open discuss ya. Betul, Open open discuss. for discuss. Mau yang Wisuda tadi, mau wedding mungkin. gitu ya. Mau Wedding? coba wedding lagi nggak? pakai itu, pakai Jangan. Jangan ngomongin itu. Padahal gue cuma gini doang loh. Bisa aja bendera. loh. Banyak geselin itu di situ. Iya. Itu bukan rumput kering lagi. Padahal gue cuma gini bendera maksudnya. Iya. Nah gitu. Terus segitu serunya Mandalika, jadi semua bisa terakomodir. Iya. Mau yang Bisa senang musik diomongin segala ya. macam, dan datang ke Mandalika juga kalau kita nonton selevel kegiatan internasional. Betul. Itu ya nggak hanya nonton balap aja ya. Iya, betul. Bisa beli merchandise, Betul. bisa happy. Iya. Update statusnya juga keren gitu ya. Do it for Chicken, the chicken. grand. Gitu kan. Do it for the grand, right? Gitu ya. Nah, That's right. untuk pembalap juga ternyata auranya positif banget. Mereka jadi lebih gaul, lebih teredukasi Iya. dengan baik, Yes. skillnya keren, tambah naik. Terus untuk juga tadi ada satu yang menarik adalah ternyata jadi pembalap juga bisa jadi hidup. Berminat kah? Enggak. Gue pemuda memandang gelap, udah. Iya, pembalapnya beda ya. Udah. Iya. Jadi ternyata jadi pembalap pun kalau manajemennya bagus bisa hidup dan bagus sekali. Dan ternyata ada sekolah balap juga. Iya. Dan untungnya pemerintah sekarang memang sudah Mendukung ke arah Iya, sana. tadi, Jadi dulu iya. kan kalau kata Re dipandang sebelah mata, sekarang udah enggak ya, Iya. udah makin positif. Ya, salah satunya gara-gara Mandalika. Tuh, Mudah-mudahan terima kasih. tetap maju dunia Amin. motorsport Indonesia. Amin. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman kalian. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe channelnya Black Experience. Sampai ketemu di episode Black Talk selanjutnya. Bye. Bye. Experience the world.